Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang pada acara KKS rutin kita pada hari Selasa malam. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai acara kita malam ini. Kita yang ada di screen sudah ada 13 orang, kita memulai. Nanti teman-teman yang lain yang akan datang kemudian bisa bergabung. Mari kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan, memohon penerangan Roh Kudus agar jiwa dan raga kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya. Dan kita boleh menjalankan acara kita dengan baik dan tentu saja diharapkan untuk bermakna bagi hidup dan pelayanan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan iman kepada kami, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau dalam perjalanan hidup kami, melalui macam-macam karunia yang Kau siapkan bagi kami. Maka kami bersyukur kepadamu atas karunia firman yang Kau wariskan kepada kami, teristimewa firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus Putramu, yang telah menjadi Tuhan dan penyelamat kami, yang telah mempersembahkan diri, wafat dan bangkit demi keselamatan kami. Perkenankanlah kami untuk turut serta mendalami firman-Nya, agar itu menjadi penuntun hidup kami. Berkatilah kami semua dan berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan, sehingga melayani pertemuan ini dan juga melayani Engkau, semuanya demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan hati banyak orang. Tuhan, sertailah kami dengan berkat-Mu selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman sekalian, sesudah vakum pekan lalu, karena acara rekoleksi kami di Tarempa, di Kepulauan Anambas, maka kita kembali meneruskan pendalaman kita, dan malam ini adalah pertemuan ke-14 dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini kan sebuah kitab yang besar sekali, maka kita membutuhkan waktu cukup lama untuk mendalami tema-tema penting yang sangat berperanan dalam pengembangan iman Kristiani. Malam ini kita sampai pada pembahasan Tuhan mencoba menguji iman Abraham dengan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya dari istri yang sah, yakni Sarah, anak yang dikasihi, anak yang dijanjikan Tuhan akan menjadi pengasal bagi keturunan Abraham, yang oleh Tuhan disebut sebagai berjumlah besar seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Nah, maka malam ini kita akan mendalami tema tersebut, dan perkenankan saya untuk mulai share screen, sehingga teman-teman boleh mengikuti dari layar masing-masing. Dan nanti sesudah program kita selesai, materi ini akan kami kirimkan dalam bentuk PDF kepada teman-teman sekalian, sehingga bisa menjadi bahan referensi atau bahan katekese di lingkungan masing-masing. Nah, judul yang kita beri malam ini adalah persembahkanlah anak itu sebagai kurban bakaran. Ini diambil dari perintah Tuhan ya kepada Abraham. Maka untuk mengawali refleksi kita, mari kita mulai dengan membaca teks Kitab Kejadian bab 22 ini. Teksnya hanya 19 ayat, jadi kita akan membacanya secara penuh, lalu kita akan melihat bagian demi bagian sesuai dengan tujuan pendalaman kita dari perspektif iman Katolik yang memperkaya kesana spiritualitas umat Allah di dalam persekutuan ini. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham.
Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasih. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakannya, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Baik, ini 19 ayat dari kitab Kejadian bab 22 yang akan menjadi pusat refleksi kita malam ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teks ini diambil dari Alkitab Deuterokanonika, terjemahan baru 2, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia awal tahun 2023 yang lalu. Karena itu, jika Anda masih memiliki terjemahan baru nomor 1 atau Alkitab yang lama, maka sana sini akan ada perbedaan istilah, pemilihan kata dan sebagainya, tetapi tidak sama sekali mengubah isi dan pesan yang termuat di dalamnya. Baik, mari kita melihat sejenak data geografis kita lihat dulu skema pembahasan malam ini.
Ada 3 poin penting yang akan menjadi pembahasan kita, lalu kita akan tutup dengan aplikasi pastoral. Apa manfaatnya bagi hidup dan pelayanan kita hari ini? Yang pertama sekali, kita akan mendalami dulu bagaimana Abraham itu diuji imannya oleh Tuhan. Ya, ada 4 item di sana yang akan kita bahas, yaitu Ishak sebagai anak satu-satunya. Lalu Abraham diperintahkan pergi ke tempat yang ditentukan Allah. Lalu di sana Ishak dipersembahkan, yang kemudian tidak jadi. Ya. Lalu iman Abraham seperti apa kualitasnya dan berkat Tuhan yang diturunkan sebagai buah dari iman tersebut. Lalu poin kedua nanti kita akan buat perbandingan sejenak antara iman Abraham yang tertulis dalam Kejadian 12, yakni pada awal dia dipanggil untuk meninggalkan Haran, tempat asalnya, untuk pergi ke tanah terjanji. Jadi kita akan buat perbandingan sedikit saja antara Kejadian 12 dengan Kejadian 22. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana kurban Ishak itu berpengaruh pada perjanjian baru. Ya, ada 3 hal di sana. Di sana ada Kejadian 22:16, ya. Lalu kita akan pertentangkan itu dengan surat kepada umat di Roma, surat Paulus maksudnya, bab 8 ayat 32. Lalu kita akan membuat sedikit perbandingan antara pesan Gunung Moria atau Gunung Sion, ya. Itu tempat yang sama sebetulnya. Lalu nanti kita akan buat sedikit pertentangan atau perbandingan antara Kejadian 22 dengan surat kepada umat Ibrani bab 11 ayat 17-19 dan surat Yakobus bab 2 21 dan sampai 23. Dan kita akan tutup dengan beberapa pesan pastoral yang merupakan buah dari refleksi kita atas teks yang malam ini kita dalami. Baik, untuk mengawali pembahasan malam ini, kita lihat sejenak sedikit data geografi dan arkeologi yang menjadi bahan penelitian sejumlah ilmuwan dan juga terutama ahli-ahli kitab suci, tapi juga oleh orang-orang yang mempunyai interest dalam penelitian arkeologi dan sama sekali tidak mengaitkannya itu dengan soal iman. Jadi apa yang secara singkat disampaikan di sini ini merupakan buah atau kesepakatan atau pemikiran mainstream di antara para ilmuwan. Ya, jadi baik. Menurut tradisi Yahudi, Gunung Moria itu adalah lokasi didirikannya Bait Suci Yerusalem oleh Raja Salomo. Itu nanti kita akan lihat dalam kitab 2 Tawarik bab 3 ayat 1. Di situ ada data tertulis bahwa Raja Salomo itu mendirikan bait suci itu di Gunung Moria. Lalu Berseba, ya, tempat di mana Abraham tinggal itu terletak di sebelah barat dari Laut Mati yang ada sekarang, ya. Dan itu ada di wilayah Gurun Negev, ya. Maka jarak antara dua tempat ini, Berseba dengan Yerusalem, itu menurut perhitungan modern itu kurang lebih 110 kilometer. Ya. Maka secara rasional perjalanan 3 hari dari tempat Abraham tinggal hingga Gunung Moria itu masuk akal. Pertama, kita perhatikan bahwa ini iklim Timur Tengah didominasi oleh iklim gurun yang kalau musim panas sangat panas, tetapi juga kalau musim dingin itu sangat dingin. Ya. Nah, kalau panas, apalagi membawa Ishak yang masih anak, itu tidak bisa berjalan cepat. Ya, pasti akan berhenti sana sini. Maka 110 kilometer ditempuh dalam waktu 3 hari untuk sampai di Taman Moria, secara rasional bisa diterima. Nah, kalau Anda lihat di peta kanan ini, lingkaran biru ini adalah Berseba modern, ya. Kalau dalam Berseba dalam kitab suci itu entah di sini betul atau salah satu tempat di dalam wilayah Gurun Negev ini di mana persisnya itu kita tidak tahu. Tapi ini Berseba
nama yang masih dipakai sampai hari ini. Sedangkan Yerusalem itu menjadi lokasi Gunung Moria itu karena tempat di mana dulu bait suci berdiri, itu sekarang itu berdiri Temple Mount itu, bukit pemujaan, yang sekarang itu ada Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock ya. Kalau Anda melihat gambar Yerusalem itu seringkali terlihat satu gambar masjid dengan kubah kuning dan itu menempati tempat di mana dulu ada bait suci. Ya, bait suci atau pelatarannya atau sekitar lingkungan itu dan itulah dalam kitab Tawarik bab 2 kitab 2 Tawarik bab 3 ayat 1 itu tertulis jelas bahwa Salomo mendirikan uh, bait suci itu di atas Gunung Moria. Maka Yerusalemlah tempat Abraham mengorbankan Ishak itu. Ya. Jarak antara kedua inilah perjalanan Abraham, Ishak, dan dua hamba sesuai dengan perintah Tuhan dalam kitab Kejadian bab 22. Nah, sekarang lupakan dulu semua data perkiraan lokasi geografis ini atau data arkeologi yang sederhana yang ditampilkan. Kita melangkah masuk ke dalam pembahasan teks yang merupakan bagian yang lebih penting dari pendalaman kita malam ini. Baik. Yang pertama sekali, kita melihat poin pertama, yakni Abraham diuji Tuhan. Jadi di situ ada beberapa poin yang harus diperhatikan bahwa 4 item ini, Ishak anak satu-satunya, itu diperintahkan oleh Abraham untuk dibawa pergi ke tempat yang ditentukan Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ya. Jadi bisa lihat di sini ada ilustrasi yang merupakan imajinasi pelukis ini. Ishak sebagai anak sudah dibaringkan di atas mesbah, di atas kayu-kayu bakar itu dengan pisau di tangan siap untuk disembelih. Nah, sementara Abraham memandang ke atas, maka menurut pemikiran saya, itulah saat-saat di mana malaikat membatalkan rencana atau niat Abraham untuk menjalankan perintah Tuhan tersebut. Nah, disinilah kualitas iman Abraham itu dapat dilihat. Lalu kita akan melihat berkat-berkat Tuhan apa yang muncul dari kualitas iman tersebut. Baik, pertama kita lihat dulu Ishak anak satu-satunya. Kejadian 22 ayat 2 berkata begini, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah, penulis kitab Kejadian menekankan ini, Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Perhatikan bahwa peristiwa ini terjadi sesudah Hagar dan Ismail itu diusir dari lingkungan keluarga Abraham atas tuntutan Sarah. Ya, itu sudah dibahas pada pekan lalu, 2 pekan lalu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu bahwa Abraham menaruh harap mengasihi Ishak sungguh-sungguh dan menaruh harapan besar karena Ishak inilah yang menjadi ahli waris dan kalau menurut janji Tuhan bahwa keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan hanya anak Ishaklah yang akan dianggap sebagai keturunan Abraham tersebut, maka perintah untuk mengorbankan Ishak ini itu di luar akal sehat. Itu sungguh-sungguh di luar akal sehat. Nah, perhatikan bahwa anak laki-laki itu sangat penting di dalam budaya Ibrani yang berfahamkan patriarkis ya. Peranan anak laki-laki sulung, apalagi anak laki-laki sulung itu sangat besar.
Di dalam kitab Taurat misalnya, anak laki-laki sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus lahir misalnya, Yesus dianggap atau dia adalah anak laki-laki sulung dari pasangan Yusuf dan Maria, maka dia dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, waktu Ishak ada, itu bait Allah belum ada. Hukum Taurat itu juga belum ada. Tetapi budaya patriarkis dalam tempat itu menyatakan betapa penting kehadiran seorang anak laki-laki. Nah, beberapa poin di sini. Yang pertama, Ishak itu anak perjanjian Tuhan dengan Abraham. Mungkin masih ingat ketika kita berbicara tentang kelahiran Ismail dari Hagar, kita mengatakan bahwa Ismail adalah anak darah, anak yang lahir dari keputusan kultural, yang lahir dari praktik biasa, ya. Tapi Ismail itu bukan anak janji. Nah, yang kedua, Ishak ini adalah anak yang dikandung dan dilahirkan Sarah di usia tua. Ingat bahwa ketika Sarah mendengar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, itu dia tertawa. Ya, dia tertawa. Tapi sesudah dia melahirkan, dia juga berkata, orang-orang akan tertawa mendengar bahwa Sarah melahirkan seorang anak di usia tuanya. Ya. Nah, jadi ini anak yang sangat-sangat mendapat tempat penting di dalam linea keturunan keluarga Abraham. Karena Ishak itu adalah anak yang menjadi ahli waris Abraham. Anak yang akan menjadi ujung tombak pemenuhan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Seperti banyaknya bintang di langit atau banyaknya pasir di laut. Nah, kalau keturunan itu harus lahir dari Ishak, sekarang Ishak dikorbankan, anak satu-satunya ini dikorbankan. Problem mendasar adalah secara psikologis, mengorbankan anak satu-satunya itu bukan perkara ringan. Semua bapak yang normal itu pasti tidak akan melakukan. Lalu kita bertanya, Abraham masuk kategori abnormal? Abnormal dalam arti positif. Abraham memiliki kualitas iman yang di atas rata-rata semua manusia yang lain. Ya. Nah, ini perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Sekarang kita lihat yang kedua. Pergi ke tempat yang ditentukan Tuhan. Ayat 3 kita baca. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Nah, sekali lagi, tanah ini belum dikenal Abraham. Tanah Moria ini belum dikenal Abraham. Ya. Abraham ketika dipanggil Tuhan dari Haran, dia pergi ke tanah Kanaan, tanah itu juga asing. Dan dia tinggal di Kanaan sebagai orang asing. Ya. Abraham tokoh yang terus-menerus ada dalam pengembaraan, menuruti perintah dan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan ini, dia ikut. Tuhan perintahkan ini, dia ikut. Ketika kelaparan di tanah Kanaan, Tuhan perintahkan dia ke Mesir, dia ikut. Tuhan suruh pulang, dia ikut juga. Ya. Nah, hal-hal semacam gini merupakan satu identitas yang melekat pada diri Abraham. Ya. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan perintah untuk pergi ke satu tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Jadi Abraham tidak memilih, dia mengikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Yang ketiga, Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengelurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah,
Dalam pemikiran saya, itu terjadi sangat cepat. Karena begini, ketika mendaki gunung itu, Ishak kan sudah bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, tetapi anak domba untuk korban bakaran itu ada di mana? Lalu Abraham berkata, Allah sendiri yang akan menyediakan bagi korban bakaran baginya itu. Ya. Nah, jadi saya percaya, ini imajinasi saya, tidak tertulis dalam kitab suci. Waktu Abraham menyusun kayu itu, anaknya itu pasti ikut. Jangan lupa, anak pada usia itu penurut. Dia ikut menyusun kayu, sambil celingak-celinguk kiri kanan melihat di mana dombanya ini. Jadi dia tidak konsentrasi penuh. Dalam keadaan itu, Abraham pasti menarik dia cepat, mengikatnya cepat-cepat, lalu membaringkannya di atas kayu. Mungkin Ishak berteriak-teriak protes, apa yang kau lakukan? Kenapa ini? Kenapa aku diikat? Dia mengambil pisau untuk secepatnya agar penderitaan batinnya cepat selesai dan Ishak juga jangan terlalu lama menderita. Ya. Jadi bisa bayangkan problematika atau beban psikologis yang ada di dalam jiwa Abraham. Ya. Tapi di saat itulah malaikat menggagalkan. Abraham, jangan lakukan itu. Sekarang Tuhan sudah tahu seperti apa engkau mengimani dia. Nah, beberapa poin di sini. Yang pertama, di lingkungan itu ada pengorbanan manusia itu dalam budaya-budaya sekitar. Ya, itu budaya kepercayaan-kepercayaan seperti penyembahan dewa Baal dan sebagainya yang berlangsung bergenerasi-generasi itu merupakan hal yang umum mengorbankan manusia sebagai korban bakaran. Ya, Abraham ada dalam budaya yang melakukannya itu, tetapi Tuhan menghentikan dan mengubah makna kurban. Makna kurban di sini dialihkan menjadi satu pesan keselamatan, bahwa kurban yang berlaku di antara orang-orang dalam rupa korban bakaran itu, yang biasanya adalah satu hewan yang dikorbankan, itu akan disempurnakan dalam satu korban nyawa yang jauh lebih besar, yakni Sang Mesias. Ya, saya masih ingat dulu ketika kami masih SD, itu guru agama kami itu membuat perbandingan. Untuk saya itu masih menarik, sangat menarik ya. Ishak naik ke Gunung Moria dengan membawa kayu di atas punggungnya. Itu diparalelkan dengan Yesus naik ke Gunung Golgota dengan memikul salib kayu di atas punggungnya. Lalu di atas Gunung Moria, Ishak diselamatkan dan korban itu diganti oleh seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada semak-semak. Di atas Gunung Golgota, Yesus sang anak domba itu dikurbankan. Dengan itu kurban Moria mendapat kesempurnaan dalam kurban Golgota. Nah, terjadi satu pesan spiritual yang sangat dalam dan Abraham serta Ishak berada di dalam lingkaran tersebut. Mereka menuruti kehendak Tuhan, mereka menjalankan perintah itu secara konsekuen, hanya Tuhan melakukan intervensi dan membalikkan keadaan itu menjadi sebuah happy ending. Bukan Ishak yang dikorbankan, sebaliknya keluarga ini justru mendapat berkat yang baru. Nah, kualitas iman Abraham ini dan berkat yang datang dari Tuhan ditampilkan dalam ayat 16. Ayat 16 dan ayat 17-18. Aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, sekarang kualitas iman Abraham itu ditunjukkan di mana? Ditunjukkan bahwa dia tidak segan mengorbankan anak satu-satunya karena percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kita adalah, mengapa Abraham begitu yakin mengorbankan anak yang datang pada usia tua yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi penerus ahli waris yang menjadi titik awal terwujudnya rencana Tuhan, yakni turunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Abraham tidak segan melakukan itu. Bagaimana itu mungkin? Anak ini akan menjadi penerus, lalu dia harus dikorbankan. Saya percaya pemikiran Abraham adalah demikian. Kalau Tuhan bisa membuat istrinya Sarah di usia tua mengandung, yang secara hukum alamiah biologis itu tidak mungkin terjadi, maka kalaupun sekarang Ishak dikurbankan atas perintah Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan karunia lain untuk menggantikan karunia yang sekarang dikorbankan sebagai kurban bakaran. Ya. Jadi sekarang bisa kita lihat sedalam dan sekuat apa iman Abraham. Ya. Secara hukum alamiah, secara psikologis pasti bebannya berat bukan main. Secara sosial, ya, itu sangat sulit untuk bisa diterima. Tetapi iman mengatasi segala-galanya. Itulah kualitas iman Abraham. Nah, atas kualitas ini Tuhan lalu menurunkan berkat. Berkatnya itu ada dalam 3 rupa. Keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut, yakni mereka menjadi sangat banyak. Bangsa ini besar. Mereka menduduki kota-kota musuh, maka mereka berkuasa. Lalu mereka menjadi berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Karena apa? Karena mereka membawa iman yang benar kepada bangsa-bangsa ini. Yang menurut kepercayaan kita orang Kristiani, termasuk iman yang kita hayati hari ini. Itu berasal dari iman dasaria yang ada di dalam diri Abraham. Nah, jadi berkat ini diberikan karena Abraham konsisten menuruti apa yang menjadi rencana Tuhan, dan dia tidak takut sama sekali bahwa jalan hidupnya akan berubah karena dia percaya bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ya. Abraham lolos ujian, imannya tetap teguh, Ishak tidak jadi dikurbankan, tapi diganti dengan seekor domba, sukacita kembali bersemi, bahkan berkat-berkat jauh lebih banyak, lebih diperkuat, dan kepastian akan hari depan justru semakin nyata. Ya, ujian Tuhan kepada Abraham itu berat, tetapi ujian itu dilewati dengan baik dan menjadi contoh apa artinya beriman penuh kepada Tuhan yang menyelenggarakan seluruh alam raya. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yakni perbandingan iman Abraham pada awal panggilannya untuk ke tanah terjanji dan pada perintahnya untuk pergi ke tanah Moria untuk mengorbankan Ishak anaknya. Kita lihat sejenak. Perintah Allah dalam Kejadian bab 12 ayat 1 berbunyi begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada waktu itu dia masih bernama Abram ya. Belum diganti menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah pada Kejadian bab 22 ayat 2 demikian. Firman-Nya,
Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Ya, perhatikan kesamaan ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Semuanya diperintahkan untuk pergi. Dalam pemikiran saya, kata pergi ini menggambarkan sebuah progres. Selalu berjalan dari kemapanan hari ini untuk melewati jalan baru yang disiapkan Tuhan, untuk mencapai tujuan baru yang akan menjadi kemapanan baru. Ini kan sangat karakteristik pesiaran iman ya. Iman itu datang dari Tuhan, tetapi kita hidupi dalam konteks manusiawi. Dan itu iman berkembang dalam satu konteks untuk menuju konteks yang berikut. Iman memperkuat sendi kehidupan kita hari ini, dan karena kita kuat, maka kita melangkah maju ke satu tahapan yang lain, dan di sana dia menjadi fondasi baru untuk kita melangkah kepada tahapan berikut. Ya, saya berpikirnya demikian, bahwa konteks iman Abraham itu merupakan prototipe bagi penghayatan iman orang beriman. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat tanggapan Abraham. Tanggapan Abraham itu juga sederhana. Taat untuk pergi, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kejadian bab 12 ayat 4 berkata demikian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 22 ayat 3 berkata demikian juga. Warna yang sama. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran lalu berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham tidak ada komplain, tidak ada argumen, tidak ada second opinion. Begitu diperintahkan Tuhan, pergi. Orang akan bertanya, kamu pergi kemana? Jawabannya, ya ke tempat yang diberitahukan Tuhan. Di mana ya? Nanti Tuhan yang tunjukkan. Nah itu kalau orang yang lihat ini edan ini Abraham ini. Gila barangkali dia. Tapi ternyata untuk orang yang beriman kuat ya agaknya perlu juga sedikit kegilaan semacam dalam arti bahwa eksentrik. Dia lain dari semua orang-orang yang lain. Yang menghayati iman secara standar saja. Ya. Nah, Tuhan memberi perintah untuk pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan. Abraham taat dan pergi. Kita simulasikan di dalam diagram berikut ini. Perintah Allah, Kejadian 12:1, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kejadian 20 ayat 2, ke gunung yang akan kuberitahukan. Tanggapan Abraham, Kejadian 12:4, berangkat ke Kanaan. Kejadian 22 ayat 3, berangkat ke Moria. Dalam refleksi saya, kepercayaan tanpa syarat dari Abraham pada Tuhan ini membahasakan proses passing over dalam diri Abraham. Beralih Abraham. Abraham itu selalu berada dalam konteks beralih. Dari satu pola hidup iman yang dipengaruhi oleh konteks kekafiran dan politeisme, lalu dia berkembang menjadi kepercayaan pada Tuhan yang monoteis, pada iman yang kepada Tuhan yang personal, ya, Tuhan yang merupakan pribadi, bukan sekedar satu gambaran abstrak tanpa bentuk. Ya, passing over itu kan selalu memiliki dua aspek, meninggalkan sesuatu yang lama, kita sebut sini kemapanan, lalu beralih ke sesuatu yang baru, kita sebut sini sebagai jaminan Tuhan. Kemapanan, apa yang ditinggalkan Abraham?
Passing over pertama pada Kejadian 12 ayat 1 itu meninggalkan Haran. Haran itu subur. Haran itu penuh dengan hidup nyaman. Ya. Sementara Kejadian 22, kemapan yang ditinggalkan itu apa? Hadirnya Ishak sebagai ahli waris. Kepastian masa depan Abraham itu ada. Keturunan dia akan terjamin. Janji Tuhan akan terlaksana. Itu sudah memberi kemapanan. Ya, dua situasi yang ditinggalkan dalam proses passing over ini. Tapi karena diperintahkan Tuhan, Abraham beralih juga. Tapi beralihnya kemana? Beralihnya itu bukan dalam deskripsi Abraham sendiri. Tetapi beralih ke jaminan yang disiapkan Tuhan. Yang disiapkan Tuhan itu apa? Kalau Kejadian 12:1-12 itu beralih ke negeri yang akan ditunjukkan. Di mana itu? Ya, itu nanti akan ditunjukkan. Lalu kalau Ishak itu jadi dikurbankan, ya, beralih ke jaminan Tuhan yang lain apa? Kesedihan pasca pengorbanan Ishak itu menumbuhkan iman yang lain. Iman akan penyelenggaraan Tuhan. Ya. Abraham begitu percaya bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. Sehingga kesedihan pasca pengorbanan Ishak pun itu adalah jaminan bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. Ya. Nah, Abraham konsisten pada itu. Dia dipanggil Tuhan, dia setuju. Dia diperintahkan Tuhan, dijanjikan Tuhan dengan ini, dan itu. Dia percaya, walaupun menyalahi hukum-hukum biologi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Diperintahkan untuk melanjutkan pesiaran dengan cara yang berbeda, dia setuju juga. Tetap dengan keyakinan bahwa Tuhan akan tetap setia pada janjinya. Jadi sekarang kita bisa melihat seperti apa standar iman Abraham. Iman yang begitu tinggi, yang bagi kita orang-orang Kristiani pada khususnya, atau kaum penganut agama-agama Abrahamik pada umumnya, menjadi model untuk iman bahkan hingga hari ini. Iman tanpa syarat. Ya. Iman yang juga bisa jadi bertentangan dengan hukum-hukum rasional. Tapi kalau Tuhan menghendaki, jalankan itu. Nah, kita berlangkah ke poin yang ketiga, yakni kurban Ishak dan pengaruhnya pada perjanjian baru. Untuk itu kita akan melihat pada tiga bagian yang berbeda, masing-masing dengan kontras teks yang satu berhubungan dengan yang lain, untuk membahasakan bagaimana pengaruh tersebut. Kita lihat dulu Kejadian 20 ayat 16, lalu kita akan lihat juga Roma bab 8 ayat 32. Kejadian 22 ayat 16. Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu satu-satunya kepadaku. Ya. Abraham tidak segan-segan menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Kalau itu Tuhan kehendaki, oke. Ya, kalau itu Tuhan kehendaki, oke. Nah, sementara fenomena iman Abraham ini kemudian dijadikan rujukan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma. Pada surat kepada umat di Roma bab 8 ayat 32 kita membaca, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Ia di sini itu adalah Tuhan. Ya, ia di sini adalah Tuhan. Ia yang di atas adalah Abraham yang mendapat afirmasi dari Tuhan yang memberikan perintah tersebut. Maka dalam refleksi saya, hubungannya itu kurang lebih demikian. Kerelaan Abraham mengorbankan Ishak, anak terjanji, walaupun tidak sampai terjadi, memberi pesan dan teladan. Baik bagi orang Israel maupun bangsa-bangsa, betapa pentingnya iman pada Tuhan.
betapa pentingnya percaya pada penyelenggaraan ilahi. Betapa pentingnya yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, ini yang barangkali kita tuh masa kini itu selalu menghadapi problema. Selalu menjadi pertanyaan. Kenapa sih iman kita sekarang itu mudah goyah? Mengapa Tuhan tidak memberikan kepada kita iman sekokoh Abraham? Tapi jangan lupa, tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Nabi Elia, Raja Daud, dan lain-lain itu tokoh-tokoh istimewa yang juga mendapat karunia istimewa dengan pesan yang berpengaruh bagi begitu banyak orang selama berabad-abad. Apa yang terjadi pada Abraham itu sudah ribuan tahun lalu, tapi pengaruh dan gemanya itu masih berlangsung sampai hari ini, praktis memasuki semua bagian dari dunia ini. Sekarang bisa lihat seperti apa iman satu manusia bisa mengubah peradaban dan sejarah. Yang kedua, perjalanan ke Moria dan proses pengorbanan diri Ishak menjadi ilustrasi kerelaan Tuhan untuk menyerahkan putranya, Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, agar manusia dapat diselamatkan dari perbudakan dosa dan maut. Ya. Perjalanan ke Moria itu kan akhirnya membuahkan keselamatan bagi Ishak, dan korban bakar itu jatuh ke domba jantan yang disiapkan oleh Tuhan sendiri. Perjalanan ke Golgota itu membawa keselamatan bagi semua orang, anak-anak Abraham, ya. Sedangkan korbannya itu jatuh kepada anak domba Allah, yakni Yesus Kristus sendiri. Dua-duanya sama-sama disiapkan oleh Tuhan. Keselamatan dinikmati oleh siapa? Semua anak-anak Abraham, termasuk kita ini. Kita ini juga masuk kategori anak Abraham dalam arti kita mengimani iman yang dulu diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya. Siapa yang kasih pokok? Nah, poin ketiga yang menurut pemikiran saya yang menjadi pengaruhnya dalam dua bagian ini, orang-orang beriman yang menghargai korban diri Tuhan harus berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti yang telah dilakukan oleh Abraham, model semua orang beriman. Ya, Abraham itu taat patuh penuh pada Tuhan, tidak ada kecemasan sama sekali bahwa masa depannya akan hancur atau terganggu. Apa yang diberikan Tuhan itulah selalu yang terbaik. Nah, iman model ini yang kita harapkan bertumbuh dan berkembang dalam diri para murid Kristus yang tergabung dalam persekutuan Gereja Kudus. Kita mewarisi iman Abraham, karena itu kita menjadi anak-anak Abraham dalam kerohanian, maka kewajiban kita menerapkan dan mewujudkan iman secara konsekuen seperti Abraham telah melakukannya. Kedua, kita melihat sejenak antara kitab Kejadian 22:2 dan 2 Tawarik bab 3 ayat 1. Kejadian 20 ayat 2 berbicara seperti apa? Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Lalu kita tahu tadi bahwa di atas gunung itu Abraham lalu mendirikan mezbah. Di atas mezbah itu dia meletakkan kayu-kayu bakar. Lalu dia mengikat anaknya Ishak dan meletakkan di atas kayu-kayu itu. Lalu malaikat menggagalkan, Ishak dilepaskan, domba yang disiapkan Tuhan itulah yang diikat, disembeli, diletakkan di atas mezbah, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu prosesnya. 2 Tawarik bab 3 ayat 1
kita membaca informasi ini. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ya. Nah, Gunung Moria, tanah Moria merujuk ke tempat yang sama. Maka apa yang dilakukan Abraham bergenerasi-generasi sebelumnya diwujudkan oleh Salomo dalam satu perspektif yang lain. Seperti apa? Di tempat yang sama, Salomo mendirikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu juga memiliki mezbah. Di atas mezbah yang sama juga dipersembahkan korban bakaran. Korban bakaran itu dalam rupa-rupa bentuk. Yang paling populer adalah domba, lembu, burung merpati, dan sebagainya. Ya, itu semua terjadi dengan cara yang kurang lebih sama. Ya. Maka kita melihat ada paralelisme yang sangat kuat antara apa yang terjadi pada Abraham sebagai peletak dasar iman dengan implementasi yang diwujudkan oleh turunan Abraham, yakni Salomo, pasca perwujudan janji Tuhan, yakni turunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Daud itu kan menguasai 12 suku Israel. Dia membentuk kerajaan Israel dan mewariskan kepada Salomo. 12 suku Israel itu masing-masing memperoleh tanah warisannya menurut pembagian yang dilakukan oleh Yosua. Lalu semua suku ini berkiblat ke Yerusalem, ke Bait Suci, rumah Tuhan yang didirikan di Gunung Moria. Maka kita melihat apa yang diletakkan sebagai dasar oleh Abraham diwujudkan oleh Salomo untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Kita ingat satu kejadian itu, kunjungan Ratu Selatan itu ya. Dia datang untuk melihat sendiri seperti apa Salomo memerintah, seperti apa budaya yang dikembangkan oleh Salomo, seperti apa peribadatan yang dikembangkan oleh Salomo. Ya, menurut tradisi, pertemuan antara dua raja dan ratu ini kemudian menghasilkan keturunan-keturunan yang antara lain di dalam Kisah Para Rasul kita membaca ada bendahara Ratu Sri Kandake dari selatan yang kemudian dibaptis oleh Filipus sesudah dia membawa korban persembahan di Yerusalem. Mereka menganut tradisi yang sama yang dulu dibesarkan oleh Salomo yang berpengaruh bagi bangsa-bangsa yang lain. Di sini keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa terwujud. Nah, refleksi saya mengatakan demikian. Gunung Moria menjadi tempat Abraham membuktikan imannya kepada Tuhan. Oleh iman itu, ia dan keturunannya mendapat berkat. 3 berkat itu, jumlah yang besar, berkuasa, dan beriman kepada Tuhan. Ya. 3 berkat itu semua terwujud. Keturunan Abraham mewujudkan janji Tuhan. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa. Kita akan tahu yang mendiam di tanah Kanaan itu orang apa? Orang Amori, orang Het, orang Yebus dan sebagainya. Mereka semua ini ditaklukkan. Lalu tempat itu dikuasai. Lalu terjadi integrasi antara orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Yebus itu banyak yang dibunuh, tetapi banyak juga yang tidak. Mereka itu terintegrasi ke dalam kehidupan suku-suku Israel. Kalau ingat baik-baik itu Daud mengambil Batsheba, istri Uria, di dalam kitab raja-raja itu, kitab Samuel itu tertulis jelas bahwa Uria itu orang Het. Het itu bangsa yang lebih dahulu mendiami tanah Kanaan sebelum Israel ada. Ya.
Dan mereka ini ditaklukkan oleh turunan Abraham. Dan mereka menetap di tanah Kanaan yang tanah terjanji. Mereka menduduki kota-kota musuhnya. Itu semua terwujud. Lalu Raja Salomo dan bangsa Israel membangun iman yang benar di atas legasi historis dan spiritual iman Abraham. Maka tugas menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu terwujud. Karena banyak orang lain datang untuk beribadat di Yerusalem. Yang beribadat di Yerusalem itu nomor satu adalah orang-orang Israel, turunan Abraham. Tetapi ada juga penganut agama Yahudi yang bukan turunan Abraham, tetapi percaya kepada Allah orang Israel. Mereka juga datang beribadat di Yerusalem. Ya, kalau kita ingat itu apa? 7 diakon yang dipilih, 7 diakon yang dipilih untuk melayani jemaat perdana untuk urusan logistik itu, urusan meja, urusan makanan, urusan kehidupan sehari-hari itu, ada satu murid itu yang berasal dari, dia itu penganut agama Yahudi. Dia bukan turunan Israel, tapi dia penganut agama Yahudi. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu terwujud, diwujudkan secara konsisten, terutama dengan pembangunan rumah Tuhan yang pertama, bait suci yang pertama oleh Raja Salomo. Ya, bait suci itu kemudian nanti dihancurkan, lalu dibangun kembali oleh Nehemia, yang kemudian direstorasi, dibaharui oleh Raja Herodes. Bait Allah kedua itulah tempat Yesus berkarya. Nah, pada poin keempat ini yang bagi kita orang Kristen sangat penting. Pada akhirnya Yesus datang sebagai penggenap, menyempurnakan korban Moria dengan korban salib dan kebangkitan. Itu di mana? Di Gunung Golgota. Yesus tidak disalibkan di Gunung Moria. Gunung Moria itu ada bait Allah di sana pada waktu Yesus. Ya, Yesus dalam Injil itu tertulis jelas dia disalibkan di luar kota, di tepi jalan, di Golgota, di Bukit Tengkorak. Jadi berhadapan. Kalau seandainya Anda pergi ziarah ke Israel, jaraknya cukup dekat antara gereja Makam Kudus dengan sekarang itu masjid bukit ini Temple Mount itu jaraknya cukup dekat. Tetapi itu jelas dua tempat yang berbeda. Jadi jangan mengajarkan kepada orang-orang bahwa Yesus juga disalibkan di atas Gunung Moria. Ya, ada orang yang saya dengar pernah berkata begitu. Itu secara geografis itu juga tidak benar ya. Jadi Yesus itu sebagai penggenap. Orang-orang Yahudi sekarang itu banyak orang Yahudi itu belum menerima Yesus sebagai penggenap. Ada orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai penggenap. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi Mesianik yang sudah menerima Yesus sebagai sang penyelamat. Tapi mereka tidak bisa disebut sebagai orang Kristiani. Ya, sementara ada banyak Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai penggenap. Jadi kalau kita membuat perbandingan, ya orang Yahudi itu memiliki iman penantian. Mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias, sedangkan orang Kristiani memiliki iman penggenapan, yakni Kristus telah menggenapi penantian yang dulu dilakukan selama berabad-abad oleh orang Israel. Jangan lupa, generasi pertama orang-orang Kristiani itu semuanya orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, kita melihat sedikit hubungan antara Kejadian 22 dengan Ibrani 11, 17, 19, Yakobus 2, 21, 23. Nah, Kejadian 22 itu kita semua tahu konteksnya tadi itu. Iman Abraham diuji tadi itu. Ceritanya mulai dari awal sampai akhir. Saya tidak perlu ulangi di sini. Teksnya kita sudah baca di awal. Sekarang kita melihat seperti apa ditulis dalam Ibrani 11, 17, sampai 19. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, sekarang lihat.
Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Makanya dia tidak takut sama sekali kalau disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Ya, karena dia percaya ini. Tuhan tetap bisa memberikan sesuatu dari sesuatu yang tidak mungkin menurut pandangan manusia. Yakobus 2:21 menuliskan demikian. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatannya itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Ya. Nah, dalam refleksi saya berpikir demikian. Secara manusiawi, Abraham itu tidak mungkin mau mengorbankan Ishak. Tapi karena iman, ia mewujudkannya juga tetap pada keyakinan bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. Jadi walaupun Ishak itu janji dikorbankan, Abraham masih tetap percaya bahwa janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa besar, turunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasti di laut itu tetap akan terwujud dengan cara yang lain. Tuhan yang akan menetapkan. Nah, justru karena iman itu, maka Yakobus mengatakan bahwa Abraham dibenarkan dan disebut sahabat Allah. Ini penting. Hanya orang yang taat pada kehendak Allah dapat disebut sebagai sahabat Allah. Nah, ini kan paralel sekali dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes ya, 15:14-15 itu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana iman Abraham itu begitu fenomenal, begitu penting, begitu krusial, begitu sentral, sehingga zaman-zaman berabad-abad sesudahnya pun tetap menjadi model bagaimana orang beriman harus menghayati hidupnya. Kita sampai kepada bagian akhir, yakni aplikasi pastoral. Untuk itu, ada 3 poin penting yang saya menggarisbawahi, bahwa iman datang dari Allah, dituntut tanggapan manusia, dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Mari kita melihat nomor pertama, yakni tempat utama iman. Saya menuliskan demikian. Iman merupakan anugerah Tuhan dan menjadi titik temu Tuhan dan manusia. Oleh iman itulah manusia dibenarkan dan memperoleh semua karunia pengudusan yang menghantarnya ke keselamatan kekal. Nah, iman itu menjadi titik temu Tuhan dan manusia. Coba perhatikan orang yang tidak beriman. Katakanlah orang ateis atau orang agnostik atau apa. Dia kan tidak merasa perlu berdoa kepada Tuhan. Ya. Maka di sana tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun doanya itu mungkin penuh keluhan, kemarahan, mungkin juga mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi tetap dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika komunikasi itu terbangun, iman itu bisa ditata. Dari yang penuh kemarahan bisa dilembutkan, dari yang penuh pembenaran diri menjadi penuh kerendahan hati, dari kecenderungan menyalahkan Tuhan menjadi tunduk pada penyelenggaraan Tuhan dan sebagainya. Semua proses perubahan ini adalah proses pengudusan. Pengudusan itu hanya mungkin ketika orang bertobat dari kesalahannya, memperoleh pengampunan, dan pengampunan itu membawa kekudusan, dan
Hanya kekudusan inilah yang menghantar orang ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang kudus. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam surat kepada umat di Roma, bab 3, 28-30, kita menemukan teks ini. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah bangsa Yahudi saja? Bukan, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Ya benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tidak bersunat melalui iman. Tuhan membenarkan orang-orang atas dasar iman. Tidak peduli dia itu bersunat atau tidak bersunat. Tidak peduli dia mempraktikkan hukum Taurat atau tidak mempraktikkan hukum Taurat. Iman kepada Tuhan itulah yang menentukan. Nah, pada teks lain kita menemukan ini, Roma 4, 24-25. Kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi iman itu yang dulu diungkapkan hayati oleh Abraham, itu digenapi oleh Yesus Kristus, dan kita mewarisi iman yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus ini. Iman Abraham digenapi oleh Kristus, dan kita warisi sebagai iman kita hari ini. Atas dasar legasi ini, maka kalau kita percaya penuh pada Yesus, Tuhan dan Penyelamat, kita pun sama seperti Abraham memperoleh pembenaran dari Tuhan. Nomor 2, kualitas iman. Iman yang layak adalah yang tetap berpegang teguh pada Tuhan, walaupun secara alamiah, sosial dan budaya itu tidak bisa dipahami. Dalam Roma bab 4 ayat 18-22 itu kita menemukan kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat imannya dan ia dipermuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ya. Jadi kita sudah melihat dalam sejarah tadi Abraham seperti apa Abraham yang berpegang teguh pada Tuhan, walaupun secara alamiah itu sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan itu. Karena itu maka ia diperhitungkan sebagai kebenaran ya. Nah, kualitas iman seperti iman Abraham inilah yang kita harapkan ada. Perwujudan iman. Walaupun kita menyadari bahwa iman itu adalah karunia Tuhan, menjadi titik temu antara Tuhan dan manusia, dan iman itu berkualitas seperti iman Abraham yang tetap berpegang teguh pada Tuhan, termasuk pada saat-saat yang paling berat, tapi secara kontekstual, secara nyata, iman dikaruniakan kepada Tuhan itu adalah benih yang harus diwujudkan dalam perbuatan nyata dan menyentuh hidup manusia. Mengapa demikian? Pada saat penghakiman terakhir, itu Tuhan menghakimi kita itu atas dasar apa? Seseorang dibenarkan itu karena apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan dan seterusnya. Seseorang dihukum karena apa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
seorang dihukuman atau sebagainya, kamu tidak melayani aku. Ya. Maka perbuatan itu menjadi sisi lain dari iman yang juga sama pentingnya. Surat Yakobus menuliskan demikian. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mazbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu iman yang egoistik, egosentris, untuk dirimu sendiri. Padahalnya Tuhan memberi iman agar oleh dasar iman itu kita melayani sesama. Jadi iman tanpa perbuatan itu senseless, tidak ada guna. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan. Dalam ini, surat 1 Yakobus bab 2 ayat 26 itu menjadi rujukan kita yang sangat baik. Baik teman-teman sekalian, dengan refleksi dan pesan pastoral ini, saya hanya mau mengatakan bahwa sebagai orang beriman kepada Kristus, mari kita menyadari bahwa iman itu bukan perjuangan kita. Iman adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan kepada orang itu berbeda-beda. Ya. Maka jangan komplain bahwa saya kok tidak memiliki iman sekuat iman Abraham. Ya. Abraham itu dipilih Tuhan karena dia harus menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Musa dipilih Tuhan karena dia mewartakan pembebasan bagi bangsa-bangsa. Elia dipilih Tuhan dan diberi karunia kepada karena dia harus menegakkan keadilan dan peribadatan yang benar kepada Tuhan. Demikian begitu banyak orang. Ya. Tapi itu sedikit minoritas kecil di tengah mayoritas orang beriman. Kebanyakan kita ini beriman yang biasa-biasa. Nah, yang Tuhan tuntut dari kita itu apa? Belajarlah dari tokoh-tokoh yang memperoleh karunia khusus ini. Lihat, kalau Tuhan memberikan kepada mereka anugerah-anugerah atas dasar iman yang tak pernah luntur, maka setiap orang yang berjuang, perjuangan itu akan dihargai Tuhan sebagai kerinduan untuk menggapai iman yang juga tidak akan luntur. Nah, iman itu kehendak karunia Tuhan. Tetapi perjuangan kita juga membuat iman itu berdaya guna atau tidak. Iman perlu menjadi sentral dalam hidup. Iman itu memberi inspirasi dan mempengaruhi praktis semua sendi kehidupan yang kita miliki. Yang kedua, kualitas iman seperti Abraham itu adalah kualitas yang sangat langka, standar yang sangat tinggi. Tetapi kita pun bisa memiliki kualitas iman dalam konteks yang kita miliki hari ini. Ukurannya apa? Pada perjuangan. Kita tetap berjuang dalam saat krisis. Kita tetap berjuang dalam saat kekecewaan. Kita tidak meninggalkan Tuhan walaupun salib hidup kita berat. Kita tidak mempertanyakan kerahiman Tuhan walaupun kita menyaksikan banyak penderitaan, kemalangan, bencana, kemiskinan, ketidakadilan, dan sebagainya. Kita tetap yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang kita tidak tahu, tetapi Dia tidak meninggalkan umat manusia. Nah, itu butuh latihan, butuh komitmen, dan butuh perjuangan terus-menerus. Karena kita penuh dengan kelemahan yang dengan gampang melunturkan keyakinan ini. Dan pada akhirnya, betapa penting menjadikan iman itu inspirasi bagi pelayanan konkret. Wujudkan iman dalam bentuk konkret. Ibaratnya itu, firman harus menjadi roti, agar roti itu bisa dinikmati bukan hanya kita sendiri, tetapi juga begitu banyak orang lain. Maka iman kepada Kristus itu harus diwujudkan dalam bentuk perintah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan mengasihi itu dalam rupa-rupa bentuk, termasuk pelayanan kepada manusia
dengan rupa-rupa kebutuhannya, baik jasmani maupun rohania. Dengan ini, saya mengakhiri refleksi malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian, kesabaran, dan kerelaan untuk mendengar semua pemaparan sederhana ini. Semoga tetap memberikan kita inspirasi untuk mendalami lebih lanjut iman Abraham yang menjadi contoh bagi iman kita. Baik, di layar sekarang kita ada 24 orang yang terus serta di dalam refleksi malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan seperti biasa, kita buka forum untuk sharing, untuk pertanyaan, dan untuk pendalaman lebih lanjut. Ada pertanyaan yang muncul di kolom chat. Silakan teman-teman yang mau bertanya, teruskan menulis di kolom chat kalau mau. Kalau tidak, hidupkan mikrofon untuk boleh bertanya atau sharing pengalaman iman yang Anda miliki. Dari Ibu Veronica, bagaimana cara untuk memiliki iman tanpa syarat seperti Abraham? Apa yang harus kita lakukan? Pastilah sulit kalau hanya berdoa saja. Terlebih pada masa kini yang penuh dengan stres tingkat tinggi. Terima kasih. Nah, seperti saya katakan tadi, iman bergaya Abraham itu kan satu standar yang sangat tinggi. Ya, kita lain ini iman pada level biasa-biasa. Jadi kalau kita mau, saya ibaratkan begini. Iman Abraham itu prestasi tertinggi yang bisa kita temukan, yang bisa diwujudkan oleh seorang manusia. Dengan kata lain, itu bukan tidak mungkin. Itu bukan tidak mungkin. Itu bisa terjadi. Tapi untuk bisa mencapai iman sestandar setinggi Abraham, kita membutuhkan mentalitas juga seperti mentalitas Abraham. Mentalitas Abraham itu yang menonjol itu apa? Tetap percaya pada Tuhan dan janjinya pada saat hukum-hukum biologi, hukum-hukum alamiah, hukum-hukum sosial dan budaya itu tidak mungkin. Ya. Nah, ini jelas bukan perkara yang sederhana. Ini butuh sebuah latihan yang terus-menerus. Nah, kalau kita melihat sejumlah orang-orang kudus atau orang-orang spiritualis besar di dalam gereja, mari kita sebut beberapa ya. Misalnya itu Santo Agustinus atau Santo Benedictus dari Nursia misalnya, atau Santa Teresia dari Avila, Santa Caterina dari Siena, Mother Teresa dari Kalkuta, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresia Lisieux, Santa Faustina, dan lain-lain. Semua ini mereka juga memperoleh karunia dan konsisten percaya kepada Tuhan termasuk pada saat-saat yang berat. Ya, pada saat-saat yang berat. Yang paling pokok adalah penderitaan tidak menyurutkan mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ternyata penderitaan itu memainkan satu peranan krusial di dalam menguji dan memurnikan iman. Iman dalam situasi serba gampang itu terlalu sederhana. Ya, kita tuh ketika makan cukup, minum cukup, pendidikan baik, kesehatan terpelihara, fasilitas-fasilitas yang kita peroleh, semua itu baik, kita dengan gampang syukur kepada Tuhan, berkat yang saya peroleh berlimpah-limpah. Lalu kita katakan, dalam situasi apapun tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi sekarang coba kita hadapi peristiwa seperti Ayub. Ya, keluarga mati semua. Ya, dalam masa COVID misalnya itu, ada orang yang mengalami kehilangan bapaknya, suaminya, anaknya. Semua orang yang dia kasih itu hilang
dalam waktu yang begitu singkat, tinggal dia sendiri. Pertanyaan kita, seruan tetaplah bersuku dalam situasi ini relevan atau tidak? Seruannya itu tetap benar, tapi bisa tidak dihayati. Itu mengundang tanda tanya besar. Kebanyakan kita mungkin tidak. Butuh proses, butuh tahapan-tahapan untuk bisa sampai pada apapun karunia Tuhan, tetap saya syukuri. Inilah pemurnian dalam penderitaan. Abraham juga mengalami seperti itu. Penderitaan dia itu seperti apa? Kecemasan bahwa ahli warisnya tidak ada. Ingat kan dialog antara Abraham dengan Tuhan itu? Dia katakan apa? Ya engkau katakan bahwa saya akan punya keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi saya tidak punya anak. Nanti yang menjadi ahli waris saya itu hambaku yang orang Damsik itu. Itu dikatakan Abraham, keluhan Abraham. Keluhan itu membahasakan apa? Kecemasan. Tapi dalam kecemasan itu Abraham tetap percaya Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Maka kecemasan itu dia tidak katakan, saya percaya engkau percuma saja, saya memutuskan untuk meninggalkan engkau dan saya beralih kepada Allah yang lain. Kalau itu terjadi, maka Abraham mengingkari hakikat pokok dirinya, maka dia kolaps. Dan itu tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita upayakan dalam hidup hari ini. Dan saya tahu itu bukan perkara mudah. Maka kita butuh apa? Latihan rohani. Latihan rohani perlu dijalankan. Hidupi tradisi Kristiani yang memberi tempat pada kehidupan spiritual. Doa, sakramen, meditasi, refleksi. Lalu pelayanan. Pelayanan yang konsisten membuat kita memandang orang secara baru. Pelayanan kepada kaum miskin dan marginal membuat kita tidak memandang rendah orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Pergaulan dengan segala macam orang dari berbagai kalangan membuat kita menjembatani perbedaan. Dan rupa-rupa hal lain yang lahir dalam proses ketika kita keluar dari eksklusivisme lingkungan kita menjadi inklusif yang terbuka untuk menerima dan menghargai semua pihak yang lain. Itu sisi manusiawinya. Sisi spiritualnya, tetap tekun berdoa, tetap bersyukur dalam situasi apapun bahwa Tuhan masih memelihara kita. Hingga akhirnya kita sendiri memiliki iman yang terus-menerus dibaharui. Ya. Itu keyakinan saya hari ini. Keyakinan itu bisa berubah sejalan dengan situasi yang kita hadapi. Tapi saya percaya pelatihan rohani yang terjadi terus-menerus akan membuat orang bertumbuh matang. Dan kematangan itu akan sampai pada satu tahap apa yang kita sebut sebagai saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Sekarang yang saya butuhkan adalah perhatian penuh pada keselamatan jiwa yang merupakan target terakhir persiaran hidup saya sebagai manusia. Begitu ya Ibu Veronica, jawaban saya untuk malam ini. Silakan teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, saya persilakan. Ya, Pak Pias, silakan. Hidupkan dulu mikrofonnya. Romo, mau Sedikit kuat ya suaranya, Pak Pias ya. Ya. Sudah jelas Romo? Sudah. Ya. Ada dua pertanyaan Romo. Yang pertama, ini kan Abraham dicobai Romo. Ya. Sementara saya lupa pernah ada penjelasan bahwa Tuhan itu tidak mencobai, tapi kita yang jatuh ke dalam percobaan. Oh ya. Satu itu. Lalu yang kedua, itu dulu lah Romo. Itu dulu aja Romo. Oke. Itu dua hal yang berbeda ya. Abraham dicobai itu kita lebih baik pakai istilah tadi itu iman Abraham diuji. Ya. Lalu cobaan yang tadi itu godaan. Godaan jatuh ke dalam godaan
yang membuat kita tidak sanggup mengatasi kelemahan diri. Ya. Iman Abraham diuji itu adalah ingat bahwa Abraham ini orang pilihan Tuhan. Ya. Abraham orang pilihan Tuhan yang ditempa secara khusus untuk membawa pesan keselamatan. Meletakkan iman yang benar kepada Tuhan personal yang sekarang kita sebut sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, Abraham ini diberi karunia yang istimewa, yang lebih besar dari semua manusia yang lain. Tapi jangan lupa, Abraham juga membuat kesalahan. Ketika Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, lalu dia lihat bahwa Sarah istrinya sudah tua, lalu bersama Sarah, mereka mengambil keputusan atas dasar praktek kultural, yakni Abraham mengawini Hagar, hambanya, agar melahirkan seorang anak bagi Sarah. Itu tujuannya. Tetapi ketika Hagar sudah melahirkan, dia menjadi arogan kan? Kewajiban dia sebagai hamba itu diabaikan, lalu dia ingin menjadi nyonya rumah. Abraham mengambil keputusan kultural ini bertentangan dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan dia bahwa ya engkau jalankan itu, Ismail ini tetap hidup, dia akan menjadi bangsa yang besar, tapi dia tidak bisa disebut sebagai anak janji. Anak janji adalah Ishak. Bagaimana? Ini Sarah ini sudah tua sekali. Tapi Tuhan mengatakan tahun depan saya akan muncul lagi dan pada saat itu Sarah akan melahirkan. Abraham berpegang pada ini. Ya. Nah, jadi Abraham itu memiliki karunia yang besar, tetapi dia bukan manusia yang sempurna. Maka ujian Tuhan itu adalah proses pemurnian dan peneguhan iman agar menjadi lebih kuat. Ketika Abraham menerapkan kewajibannya kepada Tuhan itu secara konsisten, Tuhan memberikan berkat yang lebih besar lagi kan. Ishak diselamatkan, datanglah pesannya lain tadi itu. Keturunanmu akan menjadi banyak, akan berkuasa, dan imanmu ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pengaruhmu akan lebih besar. Jadi cobaan atau pengujian ini adalah proses pendadaran. Pendadaran yang dilakukan Tuhan untuk seorang yang disiapkan, yang membawa pesan bagi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sedangkan pengujian kedua yang kita sebut sebagai godaan tadi itu datang sumbernya berbeda. Sumbernya dari kegelapan. Kegelapan yang menyesatkan kita sehingga kita tidak sanggup mengatasi kelemahan diri, lalu jatuh dalam dosa, dan dosa itulah yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Kelemahan kita yang membuat kita jatuh ke dalam cobaan. Cobaan ini sebetulnya lebih bersifat godaan. Godaan yang destruktif, bukan keselamatan. Ujian tadi itu membawa kepada kesempurnaan iman. Cobaan ini membawa kepada pengikisan iman, kehancuran iman. Sehingga muaranya berbeda. Satu menuju kemuliaan surga, satu menuju kegelapan dosa. Ya, istilahnya boleh sama, tetapi asalnya berbeda, tujuannya berbeda, maka buah-buah yang dipetik juga berbeda. Oke, gitu ya Pak Pius ya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Romo. Silakan Pak Sudarsono. Ya, terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Ya, saya tertarik dengan iman Abraham kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian juga sebetulnya itu ada juga oleh Rasul 1 Paulus dinyatakan dalam dibenarkan oleh karena iman. Ya. Di situ juga mengacu kepada Abraham yang kuat imannya. Ya. Kemudian di surat Yakobus kepada
ke-12 suku di perantauan. Ini lebih spesifik ke-12 suku di perantauan juga ini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Di sini juga mengacu kepada iman kepada Abraham. ya. Saja kalau yang di surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Paulus hanya menekankan iman saja. Ya. Sementara kalau di Yakobus ini kepada ke-12 suku di perantauan ini menekankan lebih jelas dia, yaitu iman dan perbuatan si Abraham. Ya. Dan itu sesuai dengan kejadian di Kejadian 22 tadi yang Romo sebutkan, bahwa di situ kita bisa menangkap jelas bahwa si Abraham ini tidak hanya beriman kepada Tuhan, tetapi juga perbuatan. Dengan dia beriman, dia melaksanakan perintah Tuhan, itu kan perbuatan, yaitu dari pertama dia meninggalkan tanah yang subur menuju ke Kanaan yang dia nggak tahu apa-apa. Kemudian juga dia berangkat dari Berseba menuju ke Moria untuk mengorbankan anaknya. Kemudian perbuatan berikutnya yang sangat dramatis, yaitu dia bersedia mengorbankan anaknya sendiri. Berarti sudah sinkron antara iman dan perbuatan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan, sementara surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu hanya menekankan iman. Pertanyaan saya, Romo, surat Paulus di Galatia ini dengan suratnya Yakobus kepada 12 suku di perantauan, itu lebih tua mana, lebih duluan mana gitu loh, Romo. Terus yang berikutnya lagi, kalau menurut saya, ini saya berandai-andai ya, si Yakobus ini menulis ke-12 suku di perantauan dengan lebih jelas, apakah ini untuk lebih memperjelas lagi surat Galatia itu, sehingga umat-umat di perantauan itu tidak salah untuk mengartikan iman, hanya iman saja seperti yang dipakai oleh saudara kita dari gereja reformasi itu kan kayaknya hanya mengacu kepada Galatia ini aja, Romo. Sementara Yakobus ini kan dianggapnya sebagai ayat jerami atau apa itu katanya orang-orang itu. Nah, begitu Romo. Baik. Mudah-mudahan saya bisa tambah jelas lagi nih, Romo. Masih perhatikan bahwa masing-masing surat itu ada konteksnya. Iya. Ada juga tujuan jemaat yang menjadi sasaran pembacaan itu ya. Surat Yakobus itu kan dilemparkan sebagai satu surat umum. Itu seperti surat gembala uskup kita misalnya ya. Uskup mengirimkan surat gembala itu ditujukan kepada umat beriman pada umumnya. Sedangkan Galatia itu kan satu jemaat yang mengalami problema. Problema antara lain krisis iman ini ya. Problema di antara mereka, problema struktural dan sebagainya. Ya, Paulus itu sampai menggunakan hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya, dalam surat kepada orang Galatia itu. Dia menyebut mereka hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya. Jadi itu di sana ada sebuah problema yang lebih serius yang perlu semacam protokol pengajaran dari Paulus secara lebih spesifik untuk menyelamatkan iman ini. Ya, tapi sebetulnya bagian-bagian kitab suci itu sebetulnya saling melengkapi. Karena kecenderungan seseorang yang melihat secara parsial semata-mata, lalu melihatnya itu sebagai kontradiksi, itu seringkali bertolak dari keinginan untuk membenarkan sebuah ideologi. Saya sebut sebuah ideologi karena bukan sebagai sebuah pola iman. Karena iman itu selalu terbuka pada penyelenggaraan Tuhan dan Tuhan bisa melakukan apapun sesuai dengan rencana Dia, termasuk dengan cara-cara yang kita sebagai manusia itu mungkin tidak terima. Ya, kita tidak berpikir. Nah, kita katakan ideologi karena misalnya ideologi untuk melayani melayani hanya iman yang menyelamatkan. Maka semua ayat-ayat lain seperti iman tanpa perbuatan adalah mati, itu bahkan disebut sebagai ayat-ayat tambahan, ayat-ayat rekaan atau hal-hal semacam begitu.
Jadi dalam perkara ini, saya mungkin tidak bisa memberikan deskripsi secara sangat mendetail dan jelas malam ini, tetapi perhatikan konteks jemaat yang merupakan sasaran dari pewartaan itu. Antara surat surat kepada umat di Galatia dengan surat Yakobus, saya tidak bisa ingat sekarang ya, dalam data historiknya itu, tapi jangan lupa bahwa kitab suci itu bagian-bagian yang paling tua itu sebetulnya surat Paulus. Yang tertulis ya, yang tertulis itu surat Paulus ya. Lain-lain masih menjadi tradisi lisan pada waktu itu. Ya, Injil seperti Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu ditulis atau didokumentasikan ketika mulai ada peralihan generasi jemaat perdana supaya recordnya itu jangan hilang, lalu mulailah ditulis. Pengajaran-pengajaran awal semua berdasarkan tradisi lisan. Tradisi lisan. Itulah sebabnya mengapa di Gereja Katolik itu tradisi tetap merupakan satu sumber pengajaran yang menopang pilar-pilar iman kita. Nah, dalam hal ini Pak Sudarsono, soal penekanan itu pada surat di Galatia hanya iman, di surat di Roma bukan Yakobus bukan hanya iman saja. Lalu di Roma tadi bukan hanya iman semata-mata dan sebagainya. Semua itu membahasakan ada kompleksitas pengajaran iman yang dihadapi oleh para rasul pada saat itu. Jadi kita melihat secara keseluruhan aja. Galatia mengatakan ini, ya, tapi Roma mengatakan ini. Yakobus mengatakan ini. Kalau begitu kita merumuskan sebagai sebuah kompleks penghayatan iman, semua elemen-elemen ini saling menopang satu sama lain. Saya rasa itu jalan tengah yang paling baik mengakomodasi semua konsep yang saling melengkapi sehingga kita memiliki satu pola iman yang komprehensif. So, kalau kita melihat misalnya mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu kan kaya luar biasa. Tapi pada akhirnya kalau kita melihat seluruhnya itu muaranya kemana? Ke titik simpul tengahnya itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu simpulnya. Sehingga ketika kita berpegang pada pengajaran tentang Yesus Kristus yang datang dari iman para rasul, nah itu saya percaya bahwa kita ada pada jalur yang benar. Ya, Pak Sudarsono belum bisa menjawab secara detail, tetapi saya menekankan itu. Ambil, petik semua bagian yang saling menopang satu sama lain ini dan rumuskan sebagai sebuah iman personal yang menopang kehidupan dan keyakinan yang diajarkan gereja. Ya, gereja ini sudah hidup 2000 tahun. Lalu kita yang baru berumur 50 tahun mengatakan bahwa itu semua salah dan saya hanya mau merumuskan begini. Nah, itu bahaya sekali. Bahaya. Karena kita mengambil sikap arogan terhadap sebuah penghayatan yang sudah berjalan selama berabad-abad, yang terbukti membawa pengaruh dan membentuk keluarga Allah, gereja kudus sampai hari ini. Jangan lupa Tuhan mengundang kita untuk menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Bukan semata-mata iman personal individual semata-mata. Iman diberikan kepada orang masing-masing, tetapi dihayati dalam persekutuan iman. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak Sudarsono. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, ada Sangat satu yang berguna datang dari Pak Franz Lim. Iman saat ini banyak orang beranggapan kalau diberkati Tuhan itu orangnya harus sukses, kaya, keluarga harmonis, dan yang enak-enak. Pokoknya. Sedangkan yang miskin, banyak masalah, keluarga tidak harmonis, itu belum diberkati Tuhan. Bagaimana menurut pandangan Romo? Pak Franz Lim hati-hati dengan apa yang kita sebut sebagai teologi kemakmuran. Itu teologi yang banyak dianut oleh banyak orang yang memandang berkat Tuhan selalu dalam bentuk kekayaan, kemewahan, kemudahan hidup, dan sebagainya. Ya, itu ada benarnya juga.
Perhatikan bapak-bapak bangsa itu, Abraham, Ishak, Yakub, semua itu diberkati itu, berkat Tuhan atas mereka itu apa? Harta yang banyak, keluarga yang besar, peranan yang kuat, kekuasaan yang besar, dan sebagainya. Tapi sejalan dengan berkat-berkat ini, datang juga tanggung jawab. Mereka dituntut untuk hidup dengan cara yang dikehendaki Tuhan, agar iman yang dianugerahkan Tuhan itu terwaris. Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke 12 suku Israel, 12 suku terus sampai pada Yesus Kristus. Nah, penggenapan Yesus itu nuansanya berbeda. Berkat itu harus terakumulasi ke simpul utama, yakni salib dan kebangkitan. Karena salib dan kebangkitan inilah yang membawa keselamatan. Mengapa salib? Karena salib itu merupakan proses pemurnian tadi. Dan salib itu menuntut penderitaan. Maka Yesus mengatakan siapa yang layak menjadi muridku adalah dia yang memikul salibnya dan mengikuti aku. Salib itu tidak identik dengan kemiskinan. Salib itu bisa berarti orang juga secara manusiawi itu memiliki harta, tetapi menciptakan batasan yang baik, ketidakmelekatan pada harta milik yang merupakan sarana untuk melayani. Nah, bagaimana dengan yang miskin, yang hidupnya susah, yang banyak masalah? Apakah mereka itu diberkati Tuhan? Mereka bisa diberkati Tuhan kalau kemiskinan itu memurnikan iman mereka yang membuat mereka lebih teguh berpegang pada janji Tuhan. Tetapi kalau kemiskinan itu membuat orang menjadi jahat, lupa daratan, melakukan kejahatan, menyerang orang dan sebagainya, dia orang miskin yang bermental kaya. Dia ingin hidup menurut ukuran duniawi. Problematika bukan menjadi jalan untuk pemurnian iman, tetapi menjadi inspirasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, dalam hal ini, memaknai penderitaan hidup atau karunia dalam hidup itu menjadi sangat penting. Saya hari ini bisa mengalami satu peristiwa yang menyenangkan. Apa makna dari peristiwa itu tergantung tanggapan saya. Ya. Saya hari ini bisa mengalami satu peristiwa yang menyakitkan. Apa makna peristiwa yang menyakitkan itu tergantung terhadap tanggapan saya. Jadi cara saya memandang peristiwa itu, kalau diwarnai oleh iman yang dianugerahkan Tuhan, itu berbeda dengan cara saya memandang peristiwa itu atas dasar emosi manusiawi semata-mata yang potensial dimanipulasi oleh kegelapan untuk jalan yang menghancurkan jiwa. Ya. Jadi Pak Frans, berkat itu bisa datang dalam dua bentuk ini. Bisa dalam bentuk kekayaan, kemudahan, kemewahan. Tapi itu bisa menjadi bumerang kalau seandainya berkat itu membuat kita egois. Ya. Sebaliknya, penderitaan itu bisa juga menjadi pemurnian hidup kita, sehingga kita menjadi tetap berharap dan setia pada Tuhan. Tetapi itu juga bisa menjadi bumerang ketika penderitaan itu menggoyahkan sendi-sendi pertahanan kita, lalu kita berbalik menjadi agen kegelapan yang bisa menghancurkan kehidupan diri kita sendiri maupun kehidupan sesama kita. Ya. Jadi mata kita memandang kemiskinan atau kemewahan itu, pola pikir kita dalam memahami kemewahan atau penderitaan tadi, itu akan menjadi jalan yang membuat kita bertindak dengan cara apa. Ya, jadi hati-hatilah dalam ini. Pola pikir kita, pola tanggapan kita, pandangan kita itu cukup menentukan bagaimana peristiwa-peristiwa hidup kita ini akan memberi makna positif atau memberi makna negatif. Keluarga yang tidak harmonis misalnya, itu kan menyakitkan. Ya. Tapi sejauh mana keluarga tidak harmonis, pengalaman tidak harmonis ini direfleksikan. Ya, direfleksikan. Itu yang seringkali, banyak kali tidak berjalan. Direfleksikan dengan baik, dihadapi dengan baik, kemudian
ketidakharmonisan itu malah bisa berubah menjadi faktor yang membuat orang berjuang untuk mengatasi kemalangan. Saya mengenal cukup banyak keluarga-keluarga yang sekarang itu menjadi model, menjadi contoh bagaimana orang beriman yang pernah mengalami hidup itu hancur-hancuran. Tapi hancuran-hancurannya itu direfleksikan dengan baik sehingga itu dia menjadi pilar baru bagi hidupnya sendiri, bahkan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Ya. Tentang pertanyaan Bu Intan, pada usia berapa Ishak dikorbankan? Yang pertama, Ishak berjalan dengan memikul beban kayu bakar yang diletakkan Abraham di atas bahunya. Maka dia bukan lagi anak kecil. Kitab suci tidak memberikan data berapa usia, ya. Di sana pada waktu Ishak lahir itu Ismail berusia 14 tahun, ya. Tapi sesudah itu kan Ismail dengan Hagar diusir. Sesudah itu catatan tentang usia tidak ada lagi. Tapi yang jelas bahwa Ishak sudah bisa membawa sesuatu di atas bahunya, kayu. Dan dia juga sudah bisa berpikir, memahami situasi. Maka dia bertanya, kayu ada, api ada, tapi dombanya mana? Maka dia sudah tahu praktek membawa korban bakaran. Dia sudah bisa berpikir. Ya, maka dia mungkin sudah anak usia 10 tahun atau berapa, tapi dia masih anak yang dibawa oleh Abraham ke Gunung Moria itu. Jadi saya tidak tahu ya Bu Intan ya, pada usia berapa itu saya tidak tahu. Tapi jelas bahwa dia bukan seorang bayi pada waktu di bawah. Tapi dia juga bukan seorang yang sudah dewasa. Yang kita temukan dalam pertanyaannya, di mana domba yang akan dikorbankan? Ya, api sudah ada, kayu sudah ada, tapi di mana dombanya? Ya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendekati jam 9. Ternyata kita lebih lama dari cara kita. Sebentar lagi teks akan diperbaiki dulu. Beberapa kesalahan tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kita malam ini. Pengumuman untuk selanjutnya nanti akan disampaikan. Jangan lupa tanggal 1 September kita akan memulai bulan Kitab Suci. Maka kegiatan Kitab Suci intensif pasti akan bergerak di paroki-paroki. Maka saya mendorong teman-teman yang juga banyak terlibat di dalam pendalaman Kitab Suci ini menjadi motor lah. Menjadi penggerak juga untuk di lingkungan kita masing-masing agar orang hadir sering Kitab Suci, orang mendalami Kitab Suci, dorong orang untuk membaca Kitab Suci dan sebagainya. Itu sebetulnya tujuan terjauh dari KKS yang kita selenggarakan. Agar Anda semua menjadi penggerak atau inspirator dalam gerakan mencintai Kitab Suci di lingkungan masing-masing. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk semua. Dan mari kita terus membaca Kitab Suci. Agar firman itu menjadi bagian dari hidup kita. Yang mungkin sesuatu akan menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi saat-saat yang berat, mengambil keputusan-keputusan, dan melakukan karya-karya yang memungkinkan cinta Tuhan menyentuh hati banyak orang, agar namanya dimuliakan, agar keselamatan masuk dalam hati banyak orang. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas belas kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami belajar tentang iman Bapa kami Abraham yang telah menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Berikanlah kami peneguhan agar boleh menghayati iman semampu kami, agar juga menjadi contoh bagi sesama kami. Agar nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan
dan keselamatan Kau curahkan kepada hati banyak orang yang mencintai Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.